Sahabat Rains, pada hari ini 26 tahun yang lalu, tepatnya pada 31 Juli 1995, ada momen bersejarah loh bagi perkeretaapian Indonesia. Bertepatan dengan Hari Teknologi Nasional, dilakukan peresmian lokomotif baru sekaligus kereta api dengan kelas pelayanan terbaru oleh Presiden Soeharto, yaitu lokomotif CC203 dan kereta api kelas Argo. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak, jangan di skip ya. Sebelum kita mulai, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Aryawan Sulistia, Bapak Hartono, Bapak Edi Marianto, Bapak Abdullah Wijaya, Mas Bima Budi Satria, dan Mas Faisal Amar karena koleksi fotonya yang dapat menambah wawasan kita dan menggambarkan kejadian aslinya. Terima kasih juga kepada Mas Muhammad Dhani karena telah membuat reskinan lokomotif CC203 yang menggambarkan dalam kondisi real. Dan terima kasih kepada Zakifar Mustafa dengan gambar vektornya yang memberikan kita gambaran logo yang digunakan pada kereta-kereta baru di masanya. Lokomotif CC203 didatangkan sekitar bulan Maret sampai April tahun 1995 dari pabriknya General Electric di Amerika. Pada awalnya, CC203 tiba di tanah air dengan kondisi bogi terpisah dan disatukan pada saat penurunan. 12 unit lokomotif buatan General Electric ini diturunkan di Tanjung Priuk. Kemudian dibawa ke Balai Yasa Yogyakarta untuk langsung dilakukan penyesuaian, utamanya livery. Livery garis biru yang ikonik itu dipasangkan ke unit-unit yang masih berwarna putih polos. Namun beberapa unit menggunakan livery garis biru yang berbeda, yakni tidak memiliki garis di muka kabin, walaupun akhirnya dibuat memiliki garis di muka kabin, seperti pada umumnya. Contoh livery lokomotif yang unik yaitu CC20301 karena memiliki garis biru yang besar dan tebal di bodinya. Livery itu hanya bertahan sebentar dan diganti sebelum diresmikan. Pengadaan lokomotif CC203 tidak lepas dari proyek JB250 dan JB950. Proyek ini merupakan pengembangan dari gagasan yang dilontarkan oleh Menristek Baharudin Yusuf Habibie dalam perjalanannya ke Bandung pada saat itu. Gagasan ini menjadi tantangan bagi industri kereta api dan Perumka yang mulai mengembangkan bogi berkecepatan tinggi dengan tipe NT60 yang selesai pada 1994. Bogi NT60 kemudian dipakaikan ke transit JB250 dan JB950. Sementara Perumka mulai mengonsep kereta api ini sebagai kado ulang tahun emas Republik Indonesia yang diinginkan oleh Pak Habibie saat itu. Pemerintah Republik Indonesia pun melalui Departemen Perhubungan memutuskan untuk membeli 12 lokomotif baru yang mampu melaju lebih cepat. Lokomotif baru inilah yang kemudian dinomori menjadi CC203.
Penamaan Argo diambil dari nama-nama gunung berapi. Strategi peluncuran produk Argo didasari adanya sasaran perusahaan yang akan membawa kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan dipercaya oleh masyarakat dengan kualitas pelayanan yang tinggi dan menjadi alternatif utama sarana transportasi, khususnya di wilayah Jawa. Terkecuali itu, perusahaan ingin pula mengubah image masyarakat terhadap moda kereta api sebagai badan usaha yang dulu dikenal sebagai perusahaan yang hanya berorientasi bagaimana dapat mengoperasikan sarana yang ada untuk mengangkut penumpang dan barang menjadi perusahaan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, tentu saja dengan penyediaan jasa transportasi yang berkualitas dan terpercaya. Bentuk dasar mengambil dari bentuk lokomotif dan rel yang melambangkan sifat, tegas, pasti, gerak atau kecepatan. Titik-titik yang berjumlah 50 melambangkan kecepatan dan teknologi yang menandakan bahwa produk ini diluncurkan bertepatan pada 50 tahun Indonesia Merdeka. Bentuknya geometris, memberikan sifat rasional, objektif, dan maskulin, berkesan modern, teknis, dan futuristik. Argo Bromo. Masih di hari yang sama, yaitu pada tanggal 31 Juli 1995, kereta api Argo Bromo dengan brand JS950 resmi diluncurkan oleh Presiden Soeharto dan Menristek pada saat itu Baharudin Yusuf Habibie. JS90 melambangkan bahwa kereta api Argo Bromo menempuh jarak dari Jakarta menuju Surabaya Pasar Turi dengan waktu 9 jam dan diresmikan pada saat 50 tahun Indonesia Merdeka. JS950 menempuh kecepatan maksimal 119 km per jam. Pada saat perjalanan perdana, kereta api Argo Bromo ditarik oleh lokomotif CC203
dengan membawa 8 kereta api K1, 1 M1, dan 1 bagasi pembangkit, yang semuanya adalah kereta buatan tahun 1995 dengan menggunakan bogi NT60 atau K8. Bahkan pada lokomotif CC0302-nya pun ada logo 50 tahun Indonesia Merdeka loh. Argo Gede. Argo Gede dengan brand JB250 pun diresmikan pula oleh Bapak Presiden dan Bapak Menristek saat itu. Perjalanan perdana Argo Gede dipimpin oleh lokomotif CC20301 dengan membawa 5 K1, 1 M1, dan 1 BP yang semuanya merupakan buatan Inka tahun 1995 dengan bogi yang sama seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, yaitu NT60 atau K8. JB250 berarti perjalanan menempuh jarak dari Jakarta menuju Bandung selama 2 jam dan diresmikan pada saat 50 tahun Indonesia Merdeka. Sayangnya saat ini kereta api Argo Gede harus berakhir karena kalah bersaing dengan jalan tol Cipularang yang resmi digunakan mulai pada tahun 2005. Argo Gede pun dilebur dengan Parahyangan dan direbranding menjadi KA Argo Parahyangan pada 27 Juni tahun 2010. Nah, sekian untuk Transpedia kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan ke teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Akankah brand Argo ini akan kembali mewarnai kereta api seperti pada saat peluncuran awalnya? Kita tunggu aja ya.